ولا الضالين ثم إلهي ثم شارع أولادي وذريت بأن الله يغفر ذنوبها ويعلي جلاله ويغفر علينا. الفاتحة. وإلى جميع مشاهد والدينا وولدينا وحبابينا الفاتحة. وإلى جميع مشاهد والدينا وولدينا وحبابينا ومشايخنا له الفاتحة. ولا نية إن الله ينقل بنا هدى وتقى والفالحين والمعتلات الإسلام بلا مهنة وامتحان بحق محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بين مؤلف هذا الكتاب ونفعنا به وبعلومه ونفعنا علينا من أسراره وعلومه وأنواره وبركاته له الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sadaqan taman bener sapa man ya kala kang ucap sapa man aturku sat asalnya wat aturuku ya kan, untuk menyelesaikan wazan maka rona disukun aturku satta wa turkul haqqi mufradatan mustafilun wasalikuna tariqul haqqi afradan wa turku ta pira-pira dalan iku satta beda-beda. Wong biyen maknane perenco-perenco. Wa turkul haqqi uti dalane kebenaran iku mufradatan diijena iku mufradatun diijenake. Wa turkul haqqi mufradatun wasalikuna uti pira-pira kang ngambah orang yang melalui jalan menuju Allah, dia melalui tariqul haqqi ing dalan kebenaran iku afroda piro-piro ngijin banyak ya kan. La ya'rifuna wala tudraku maqasidum. La ya'rafuna aja ora diketahui sapa salikun, mereka tidak diketahui karena menyendiri. Wala tudra lan ora di ngerteni ditemui atau di ngerteni apa maqasiduhum pira-pira tujuane atau sejane salikun. Fahum mongko utawi as-salikun orang-orang yang melalui jalan menuju barang yang benar ala mahmalin ing atase alon-alon dengan pelan-pelan menuju yang sun yamsuna ale padha mlaku sapa salikun. Tadi bahum ala mahmalin iku yamsuna ya khobar. Yamsuna padha mlaku sapa salikun, dia kusoda ing pira-pira sejo. Artinya kusoda berapa tujuan yang menuju keselamatan itu maksudnya. Jadi pira-pira tujuan selamat. Wa nasu fi ghaflatin, mereka sibuk ya kan melalui jalan menuju Allah. Orang lain wa nasu utai menungso iku fi ghaflatin ing dalem lali
amma saking barang yuradu kang dikarepake apa ma bihim kelawan nas minta kepada Allah tapi kok lupa gak gelem minta ya. Wajulluhum an sabilil haqqi ruqadu ajulum utai akeh-akeh nas an sabilil haqqi saking dalan kang bener iku ruqadu boleh sampean maknani pira-pira kang lali boleh rukut pira-pira wong kang turu orang tidur kan lali boleh maknani pira-pira wong kang turu atau pira-pira wong kang lali do mereka melalui jalan menuju Allah ya kan yang salikun lo orang lain podo turu lali walal jumlati falayamilu aksarul khalqi illa ilal ashali walal jumlati lan ing atase global secara global iki kalau wong ben maknane ing atase borongan ya kan wala tamilu mongko ora condong sapa aksarul khalqi akeh-akeh akeh makhluk mereka akan condongnya kepada apa illa ilal ashali angin maring perkara kang luwih gampang ya kalau akan menuju tingkatan yang tinggi ya gak mudah kan mereka condongnya kepada sesuatu gampang dan meraih yang banyak ya sulit wal alfaqu lan luwih nyocogi litibaihi maring wataknya al aksarul halqi final haqqo moko tiba moko satune barang kang bener iku murun pahit ya kan pahit harus rekoso dulu kan kita mencari ilmu ya harus rekoso dulu mana waman tolabal uluma bighairi kaddin nggak bisa ya kan orang mencari ilmu dengan keadaan apa bayah ya kan bighairi kaddin tidak tanpa dengan kepayahan nggak bisa murrun wal wuqufa alaihi nah ini wal wuqufalan ningali boleh kandeg boleh wal wuqufa imurun wal kufa fa innal wukuf alaihi ngatasé hak iku sokbun yo angel ya kan? Untuk meraih kebenaran yo sulit wa idrakuhu syadidun wa tariquhu musta'izun ya kan wa idrakuti nemu menghasilkan barang yang benar iku sadidun abot wa tariqu tidalane dalane hak jalan untuk menuju kebenaran ya iku musta'irun yo sukar angel wala syama apa maneh apalagi ma'rifatu sifatil qalbi ngawruhi pira-pira sifate ati wa tadhiruhu lan nyucikake qalbun anil akhlaqi saking pira-pira akhlak al madmumati kang dicela kang diwodo ngono piye wa inna dzalika nazun liruh ya kan wa inna dzalika mongko satune mengkono tadi ma'rifatu sifatil qalbi wa tadhiru ilahir iku nazun liruhi ya kan iku nazun nyopot menyopot liruhi maring roh artinya yo angel ya kan sama alat dawa mengatasi saklawase atau mengatasi langgeng wa sahibu yanzilu masamal syari pilid dawa nah ini orang yang menuju ya kan
menuju kepada barang yang bagus atau yang luhur atau yang hak, yang benar. Wa sahibu te wong kang duweni hak iku yunzalu ditempatake, dipanggonake sapa sahib manzilatas syaribi ing panggonane wong kang ngombe lidawa imaring tombo. Orang sakit diberi tombo pahit gak gelem, jarang yang mau, kudu dipaksa. Nah, lidawa itu serupakan orang ngombe obat itu loh, orang untuk mencari kebenaran, ya kan? Orang sakit ngombe obat kan gak enak obat, ono enak, ono obat sing enak, ono madu, nah elak lagi, enak untuk penyakit, segala penyakit. Kok yo ono obat enak, ya itu madu itu. Madu itu untuk segala, tapi yang murni loh ya. Sekarang madu kan banyak campuran ya kan. Yang murni. Lidawai yasbiru. Ya. Nah, mereka apa? Yasbiru. Ya kan. Sabar sapa sahib tadi. Boleh sabar sopo syarib boleh, yang orang yang menuju kepada kebaikan itu di tempat seperti orang minum obat. Yasbiru ya sabar sopo syarib. Kenapa? Obate ala mira roti ing atase paite dawa. Ya sabar alon-alon. Malah kalau anak kecil gak gelem karena pahit. Kenapa? Rojaan krono ngarep-arep lisyah asyifa'a ing waras. Kan minum obat kan jiwas waras. Wa yunzalu manzilata man ja'ala muddatal umri saumahu. Wa yunzalu la ditempatake, dipanggonake sapa sahibuhu manzilataman ing panggonane wong ja'ala kang dadekake sapa man muddatal umuri ing saklawase umur, selama dia hidup menjadikan saumahu ing posone man. Jarang kan santri poso bendina sampai tahunan. Wong biyen iku ana sing 10 tahun, 7 tahun poso saben hari. Ada lagi yang dulu saya jelaskan poso Daud, hari ini poso, besok enggak poso, berat poso, enggak poso, poso enggak poso gitu. Jadi satu hari poso, satu hari tidak, satu hari poso. Bahwa niki, bahwa mongko teman iku yukosi, koso yukosi, netepi terus menerus secara rutin, iku apa ngelanggengno ya kan, ngelakoni atau netepi terus menerus. Yukosi asada ida ya kan, asada ida ing piro-piro kesusahan atau kesulitan, tapi nanti yang akhirnya bagus. Biasanya kan kalau kita kepada sesuatu yang disenangi seneng, ya kan? Padahal yang disenangi yang akibatnya nggak bagus. Contoh, gak sekolah, gak ngaji seneng, tapi akibatnya, ya kan? Ngaji susah, ngaji gak mari-mari lah kita kan. Gak seneng, tapi yang akibatnya bagus. Kuriha alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa sa'an takrahu syai'aw wa huwa khairun lakum. Yang tidak disenangi yang pada akhirnya bagus, ya kan? Iya, sholat sunnah yang malam itu kan gak disenangi tapi bagus, ya kan? Kadang-kadang yang disenangi bayar jutaan berani, padahal akibatnya nggak baik. Masuk
ke night club, jutaan mana bayar, ya kan? Sholat gak ono, sholat bayar itu gak seneng gitu kan, ya kan? Ono sholat bayar, enggak, tapi gak seneng. Yang akibatnya bagus. Rajin ya sama, orang rajin itu yang mana ya, manjada wajada, siapa ya kan rajin akan menjumpai kerajinannya, wajad ya kan. Siapa menanam, nah dialah yang mengetam. Nah itu kan ada peribahasa. Ono nanam tapi diketam orang lain, dicolong berarti, tapi ilmu nggak bisa. Ayo, ono ilmu dicolong, nggak iso. Kalau sudah tertanam pada seseorang, diamalkan malah bertambah. Wa yuqas asadalika, nah ini liyakunu ye supaya no. Fitrah indal maut. Nah, fil basrati mai'atun wa isrun. Liyakunu supaya no. Apa fitratuhu indal mauti. Wa mata taksur rohbah bihadat tariq, ya kan. Oleh akuna supaya napa fitratuhu, ya kan. Fitrah kesuciane boleh. Boleh orang mengatakan dimaknani buahnya, ya kan. Apa misalnya fitrahnya dia kalau toh melakukan sesuatu yang menuju kepada Allah, iku indal mauti, dalam nalikane mati. Ya karena apa? Dia di dunia melalui sesuatu atau melalui jalan yang menuju Allah. Wa mata taksurulan nalikane kapan-kapan akeh apa rohbatu seneng. Awas, rohba di depannya ada fi, berarti maknanya seneng. Kalau di depannya huruf jarnya a, ma'an, maknanya benci. Makanya ini maknanya senang. Kapan kesenangan itu banyak? Fi hadat tariq, ing dalam iki jalan itu menuju Allah. Akhirnya apa? Banyak senang. Karena apa? Sudah merasakan nikmatnya, ya kan? Dia mencari jalan menuju Allah. Orang yang enggak punya nikmatnya ya males. Walidalika kila an apa nahukan walidalika lan krana mengkono-mengkono wa mata taksuru rohbah, senang dia ya karena jadi mati enggak mau meninggalkan. Kila diucapake apa annahu kana bil basrah mi'atun, ya kan. Kila diucapake apa innahu kana lafaz innahu satune kelakuan iku kana ono iku fil basrati ing dalam peninggal ati sapa mi'atun wong 100 wa isruna, ya kan. Lan 120 orang apane mutakalliman wong kang membicarakan, wong kang guneman fil wa'di ing dalam nuturi. Bandingannya 1 dengan 100 orang 20. Wa tadzkiri lan ngelingake. Walam yakun man yadakallamu fi ilmal yakin wa hawalil qulub wa sifatil batin illa salasu. Walam yakun lan ora ono sapa man wong ya takallamu kang berbicara guneman sapa man fi ilmil yakin ing dalam ilmu yakin wa ahwalil qulub lan pira-pira keadaan atau tingkah hati wasifatil batini lan sifat batin, ya sifatnya hati. Apa illa salah satun walam takun, ya kan, iku ya maya takrum fi'lin iku illa salah satan khabare kana lam yakun tadi iku illa salah satan angin atau kecuali wong telu minhum sahlu at-tasa'al tustaro. Yang pertama
minhum iku setengah saking salah sahlun utai sahal atus taro kang bangsa tustara wa Sobih lan Syekh Sobih wa Abdurrahim lan Abdurrahim telu wa kana lan ana iku ya drusi ilaha ulai sopal khalqu wa kana lan ana kelakuan iku ya jeli sulungguh ilaha ulai maring mengkono salasa yaitu Sahal wasubhi ya wasubihi dan Abdurrahim duduk artinya dia mendengarkan pengajiannya mereka sopo al khalqu makhluk al kasiru kang akeh alladzi la yuso kang ora kena dihitung sopo khalqun wa ilaha ulai adatun yasir kullamai jawizil asra wa ilaha ulai lan maring mengkono ya kan salah satu tadi kong telu wa ilahula wa ilaha ulai lan iku maring pira-pira wong telu tadi yaitu Sahal ikan Subihi dan Abdurrahim adadun utawi hitungan yasirun kang titik kullama yujawizul asrata kullama kullama ya kan yasirun sedih kullama palamat apa kop apa fa kop kullama yujawizul asrata kullama setitik banget kang nglewati sapa adat al asrata ing 10 asalnya orang banyak loh tambah tinggal pada akhirnya tinggal 10 saja cuma sedikit. Ngaji sama kan. Pertama wakai. Lama-lama kok berkurang ya. Dulu mu'alimin begitu berdiri pertama ya kan. Kan itu kan dari usulan alumni untuk kembali kepada Hadratus Syekh Adam Alimi berdiri tahun 2006 kan Gusola masuk ya kan. Akhirnya pendaftarnya sedikit bahkan tinggal berapa orang, ada yang tinggal 1 orang, ada 2 orang waktu itu. Ada yang dari Sarawak, Remesila juga ikut. Gus Solah kan almarhum, ya Allah maaf. Dia selalu kalau sudah dibentuk panitia, setiap saat dipanggil, yopo, minta laporanin, ya kan. Waktu itu kan yang dibentuk oleh Gus Solah 11 orang. Nah, tim 11. Ada ketuanya laporan bahwa muridnya aku tambah entek gitu katanya Gus Solah. Loh, 1 orang katanya, 1 orang muridnya jalan terus gitu. Kalipun itu muridnya 1 jalan terus kembali. Nyatanya sekarang kan banyak kan. Ya iya, ratusan lebih kalau sekarang. Kelas 1 saja udah 2 kelas kemana. Itu Gus Solah. Jalan sekalipun muridnya tinggal 1 terus jalan sampai akhir, tapi terus jalan terus. Nah ini ngaji pertama wakai, tambah hari tambah susut. Ini teman, hitungannya hanya sedikit 10 aja. Li an-nafis lah ini al-ghazir layaslu li an-nafisa karena satune barang kang bagus al azizu kang mulya iku layasluhu ora pantes apa an-nafis gak pantes illa li ahlil khusus angin kadwe wong kang ahli khusus orang yang ada punya keistimewaannya. Nah, kalau memang ingin pintar ya nggak akan nggak akan keluar dari atau nggak malas sudah kan.
wa ma yubaddalu lil umum fa amruhu qarib. Nah ini wa ma utai barang yubaddalu kang diserahno apa ma lil umumi maring wong umum padha umume fa amruhu mongko utawi urusane atau perkarane ma iku qaribun cedhak boleh iku qaribun gampang meninggalkan ngopo ngaji ya ngopo sekolah meremehkan wa minha ayakuna i'timadu wa minha lan iku setengah saking alamat ulama akhirah tanda ulama akhirah wa minha lan iku setengah saking alamatu ya kan ulama il akhirah ayakuna tayentono po i'timadu kemudian maknane tetanggenan berpegangan cecekelan gondelane tetanggenane alimul akhirah ulama akhir tadi fi ulumihi ing dalam piro-piro ilmune alimul akhirah berpegangan ala basiratihi ing atase peningal atine alimul akhirah artinya yang dimenakno bukan dohirnya ala basirai wa idraki bisofa ini wa idrakihi lan nemune artinya mencapai maksudnya nemune ulama alimul akhirah dia akan mencapai tujuan kepada yang dituju bisofa qalbihi kelawan bersih atau beninge atine alimul akhirah la ala suhuf ya kan wal kutub la ala suhuf orang yang atase piro-piro mushaf bukan di catatan hati ya kan wal kutubilan piro-piro kitab ya seperti Imam Syafi'i yang ngaji kitab Muwatta kepada Imam Malik loh padahal kertasnya itu leles ngerti leles kelebihan kebalian masih bisa digunakan diambil karo Imam Syafi'i untuk nulis ngaji kitab Muwatta loh sampai saya hatam itu loh tulisannya sudah rapi ya kan sudah rapi hatam tulisannya bagus kalau kita kan tulisannya kadang-kadang nggak bagus ya kan? Kita gampang orang ini akalnya lihat saja tulisannya ketika nulis di papan tulis nggak ada penggalan nggak ada garisannya lihat saja kan kadang-kadang nulis di papan nggak ada garisannya kadang mudun naik mudun ada yang tulisan nggak ada garisannya tapi lurus itu bisa dinilai guru saya dulu ada ya kan kalau melihat tulisannya muridé loh tulisannya gini tapi ada juga tulisannya gak apik tapi pintar ada tapi jarang gitu loh nah ini apa dia hatinya bersihkan makanya ayahku mana tadi awal kutub jadi Imam Syafi'i setelah belajar kitab selesai tuh padahal nulis gak punya kitabnya lemari hataman tulisannya bakar itu dobong jadi temannya lah apa tulisannya apik kertasnya yo leles gak duwe kita kok mari hatam dibakar apa kata Imam Syafi'i al ilmu fis sudur la fis sutur ilmu itu dalam hati bukan di tulisan berarti apa Imam Syafi'i ya kan langsung hatam langsung hafal berarti ya keistimewaan akalnya Imam Syafi'i ya kan dah itu tadi bukan pada tulisan sohop bukan pada kitab wala ala taklidima lan ora ing atase manut barang manut ikut yas mau kang rungu sapa alimul akhirahu ikma mendengarkan min ghairi saking liyane alimul akhirah
Siapa? Wa innamal muqalladu sahibus syar'i, berarti Nabi. Katanya alim akhirah. Wa innamal muqalladu satune kang dinut, orang yang diikuti. Iku sahibus syar'i, wong kang duweni syara. Siapa? Nabi Muhammad yang membawa syara. Salawatullahi alaihi wassalamu Allah fima ing dalam barang amaro kang perintah sapa sahibu syar'i bihi kelawan ma, yang diikuti ya Nabi itu ya. Karena dia itu kan orang pintar, tidak ikut kepada orang lain. Makanya kan orang yang sudah termasuk mustahid tidak akan ikut pada orang lain. Mustahid kan nggak boleh. Kalau dia orang mustahid kok ikut pendapat lain, berarti pendapatnya dia salah. Makanya kan dia berpegangan kuat dengan pendapatnya sendiri, ya kan? Makanya si A dengan B kadang-kadang pendapatnya nggak sama. Wah, Imam Syafi'i itu, ya kan? Telitinya, ya kan? Bahasanya. Wong sebenarnya maca Quran itu setiap hari 2 kali hataman Al-Quran sehari itu. Kita sak lembar sedang tidak baca. Pernah Imam Syafi'i itu pada satu tempat mengguru kepada seorang kiai, ya. Seorang kiai juga heran dengan kecerdasan Imam Syafi'i. Pada suatu ketika mau pindah tempat yang lain, pindah. Akhirnya oleh sang kiai diperbolehkan, bukan hanya disangoni. Kalau sang kiai mau pindah ke tempat, jalan kaki selama 16 hari. Dalam perjalanan 16 hari, 8 hari. Dalam perjalanan 8 hari hatam Quran 16 kali. Jadi dia berjalan kaki menuju satu tempat 8 hari, hatam Al-Quran 16 kali. Ya kan? Ini itu Imam Syafi'i. Sampai lihat di biografi Imam Syafi'i, ada kok bukunya, ya. Nah, apa sih kalau kita membaca orang-orang yang membaca tokoh-tokoh seperti ini, kita kok ya apa istilahnya, mengambil tauladan, ya kan, contoh kepada mereka seperti Imam Junaidi dan lain sebagainya, Imam Syafi'i, Abu Hanifah. Kita baca, buku sekarang banyak di perpustakaan mungkin ini. Dah. Jadi nama yang diikuti oleh Imam Syafi'i siapa? Al-Muqallad, yaitu orang yang punya syara. Waqalahu, ya kan? Waqalahu amar bihi waqalalan dawu sapa sahibu syar'i ingma wa innama yuqalladu. Yuqallidu aja. Wa innama yuqallidu sak temene manut sapa alimul akhirah, dia juga ikut as-sahabata ing sahabat radhiyallahu anhu min haitsu fi'lihim, tapi dia teliti sahabatnya sapa itu loh, ya kan? Tidak harus ini sahabat Nabi, apa yang dari sahabat itu langsung diterima, diteliti. Makanya sini min haitsu inna fi'lahum, saking sekirane satuhune pekerjaane sahabat iku ya dulu nuduhno apa fi'lahum ala samaihim ing atase ngrungune sahabat, ngrungu min Rasulillahi, saking Rasulullah. Ada sahabat bilang, tapi dia diteliti, dia pernah mendengar kepada Nabi enggak? Iya kan? Diteliti. Imam Bukhari juga sama itu kan, kalau meneliti hadis sampai berhari-hari, ternyata yang kan ada cerita
Imam Bukhari itu kan anak orangnya kuru, orang nggak punya kok itu kan. Ibunya tinggal sendiri, menjanda. Ya. Itu pada suatu ketika dia mencari hadis kepada orang ahli hadis. Dia mendengar daerah ini ada ahli hadis. Akhirnya dia datang ke orang yang dikatakan ahli hadis, mau mencari hadis. Itu ada cerita itu 16 hari dia berjalan kaki. Padahal mau cari hadis satu. Loh, ternyata datang kepada orang yang dikatakan ahli hadis, dia kan memelihara ayam pitik. Pitiknya dipanggil oleh dia. Lalu setelah pitiknya dipanggil, ya kan, moro kan, dekat, gak diberi apa-apa, itu loh. Oh, lah ini kan pitik saja dibujuki, gak jadi, gak mau mencari hadis dari orang yang tadi dikatakan ahli hadis. Wong pitik dibujuki kok, ya kan, diteluk. Kan biasanya orang sini apa caranya? Kur tak apa, ya kan? Datang, dua pitik gak diberi makan. Berarti kan bujuki pitik. Hati dia, wong pitik dibujuki apa maneh wong. Gak sido cari hadis. Sakit ning hati-hati ini. Makanya kita itu ya mencari ilmu, ya kan? Lihat daripada orang-orang yang kita mintai ilmunya. Nah, dia kalau sahabat menyampaikan, ya kan, para imam itu apa dia itu dengar benar dari Nabi. Sumaida qallada sahibu syarri fi talaqi aqwalihi wa falihi bil qabul ini. Sumaida qallada mongko nuli nalikane manut sapa alimul akhirat sahib syar'i ing wong kang duweni syara fi talaqi aqwalim ing dalem nampa asal kok kan asale mapak nampa nampani gampang nampani pira-pira ucapane sahabat wa alihi lan pira-pira pekerjaan sahabat bil qabuli kelawan diterima. Itu kalau memang benar dia, ya kan, langsung mendengar ucapan dari Nabi, melihat pekerjaan dari Nabi, itu diterima. Kalau enggak, mereka enggak belum terima, belum ikut. Wayam bagi ayakuna harison, wayam bagi moko seokyo payakuna yentono sopo alimul akhirah iku harison lubu, sangat seneng lubu. Fi ala fahmi asrarihi ngatasi maham piro-piro samare atau rahasiane sesuatu yang belum jelas, rahasiane sahabat tadi, sahib ya. Jadi saya ulangi tadi, ada tadi, saya ulangi tadi. Subaida qolada sahibah syar'i fitalaki awalihi ing dalem nompo, ya kan, bukan mapak ya, nompo piro-piro akwale sahibu syar'i berarti bab pekerjaannya, ucapannya kan jadi hadis, yang satunya takrir, berarti akwali bukan ke sahabat berarti. Jadi talaki af'alihi nompo piro-piro ucapane sahibu syar'i wa af'alihi. Lo kalau to memang dari Nabi ya bil qabul ditiramu. Wayam bagi ayakuna harison lupo seneng bi fahmi asrarihi ing dalem maham piro-piro asrar, sesuatu yang samar,
asrar sahibu syar'i. Nabi mengatakan tidak dijelaskan, ya kan? Cuma Nabi mengatakan sesuatu biasanya ada sebab. Nabi baru ngomong, ada pertanyaan baru Nabi berkata yang nama hadis. Nah, kita nggak boleh ada hadis terus dipaham dewi. Asbabul wurudnya tahu. Sebab Nabi mengatakan ini apa? Sama dengan kita tafsir, ya kan? Harus tahu asbabun nuzulnya kan itu. Loh, kalau nggak tahu, walakin akhirnya kan nafsiri awake dhewe, nafsiri sendiri. Man fasara Qur'an bi ra'yihi falyatabaq maqad minan nar. Loh, kalau orang nafsiri dengan pendapat sendiri, ya kan? Nah itu katanya hadis, ya falyatabaq maqad minan nar. Baiklah dia bertempat, dia kan di neraka, kan itu kan. Sama itu. Siapa? Itu pernah itu. Kan ada. Ini hadis yang ini sudah lewat barangkali. Nahnu nu'maru biqada is-shaumi la biqada is-shalat. Itu kan? Ada kan? Kami diperintahkan qada puasa, salat tidak usah. Ya kan? Nah, itu kan asbabnya atau asbabul wurud Nabi mengatakan itu kepada Aisyah kan asalnya orang haid, orang katanya Aisyah, kamiku diperintahkan untuk ngodoni puasa, sholatnya tidak diperintahkan untuk dikodoni. Oh no are, sholat kalau ketinggalan sudah enggak usah kodo, ya kan? Hadisnya itu. Nahnu nu'maru biqada is-shaum la. Nah, berarti tidak diperintah untuk ngodoni sholat. Oh, ada itu. Loh kan sudah lewat waktunya, nggak usah dikodoni. Itu asbabul wurud ya, orang Kalau orang menstruasi, posone memang dikodoni karena posone cuma sekali setahun. Loh kalau sholat nggak usah. Loh kalau umpamanya M-nya 6 hari, ngodoni umpama 5 ping 6. Sehari semalam kan 5 kali 6, oh gak mampu, gak kuat. Makanya Nabi mengatakan kalau M salatnya nggak usah dikodok. Wah ada mahasiswa itu, mahasiswa satu kosan itu, turu gitu loh. Terus bablasan waktu nentek ditekongkon kalau kancan diperintah, loh kamu juru sholat di kodok. Gak diperintah kodok sholat kok. Dalil nahnu nu'maru bi qada'i sholat la bi qada'i shaum la bi qada'i sholat. Lho sing dikodoni poso, sholat enggak, ya kan? Kan nggak ngerti, pokoknya diartikan seperti itu aja. Waktu itu mahasiswa ini ada di daerah saya pas pulang dia takon, loh aku ngongkon kancaku itu keturun waktunya sholat habis suruh kodok gak mau, katanya sholat gak usah dikodoni. Dalil katanya dia nggak ngerti dalilnya, yaitu pokoknya sing dikodoni poso, sholatnya enggak. Loh kata siapa? Lah itu satu kosan dengan saya katanya. Terus ya sampai saya gak kodo katanya, ya kan? Nah, gak usah dalil lah katanya. Saiki engkone wis kembali ke tempat kosnya lagi. Ini sampean utang uang kepada dia. Gak usah banyak, 10.000 aja. Kamu janji tanggal 1 kembalikan. Kau nanti kalau tanggal 1 kamu melincut, ngumpet. Loh, dia ketemu tanggal 3, ditagih. Loh, kamu kan utang dengan saya 10.000. Loh, aku kalau janji tanggal 1, saya kira tanggal piro? Tanggal 3, gak nyaur katanya dia. Itu kan bodoh kan, ya kan? Sholat itu ya disauri itu
punya hutang kepada Allah, nggak usah pakai dalil, nanti dicoba seperti itu, ya kan? Temen dicoba itu, hutang 10.000, janji tanggal yang telah ditentukan, nggak ketemu tanggal yang berikutnya, masih ditagih. Oh, dia ngomong loh, sentek tanggalnya, ya nggak usah nyaur. Kamu kan sholatnya nggak turun di kodo, kamu punya hutang itu. Nanti kamu cerita hadis ini asalnya orang M gitu. Baru gelem ngodoni. Kodo sholat gak ono dalile, ngawur maneh. Nabi kan pernah perang kan, mulai dengan sahabat, perangnya kan malam. Nah, kalau nanti diteruskan, sahabat minta leren ya, minta berhenti. Nabi itu udah payah, leren. Berhenti, istirahat, ya kan? Katanya Nabi, udah kalau kamu payah ya tiduran. Dan Nabi nggak tidur, Bilal, Nabi monggo sare. Ya. Nah, mangke menaim pun masuk sholat subuh, semuanya akan saya bangunkan. Bilal ngomong gitu. Bilal sendenan keturun pisan, turun. Nabi bangun, loh matahari sudah terbit. Bilal ditagih, Bilal, kamu omongannya piye? Guru. Katanya kalau masuk sholat subuh kamu bangun. Jawab enteng, kulo nggih payah, kulo sendenan keturun Nabi. Ya gak dimarahi, artinya sahabat suruh podo wudu, sholat. Jadi sholat kodo namanya. Sudah? Kok gak ono jenenge sholat kodo? Nabi juga pernah sholat sunnah setelah zuhur. Ada tamu, ya kan? Ada tamu. Akhirnya Nabi setelah sholat asar sholat. Tanya sahabat, loh Nabi setelah asar kan nggak ada sholat sunnah. Tadi setelah zuhur saya nggak sempat sholat sunnah zuhur. Ada tamu. Ini saya kodok sholat sunnah. Oh, sholat sunnah yang muakkad boleh dikodoni, ya kan? Dah. Itu sholat kodong sunnah jadi kodone oleh Nabi kok. Dah. Kalau toh memang itu sudah jelas dengar dari Nabi, ya kan? Apa itu ucapan atau bacaan maka diterima. Fayam bahagia, ya kan? Wa innal muqallid innama, ya kan? Wa innal muqallida maka satune wong kang taklid, orang yang ikut iku innama yaf'alu sak temene ngerjaake sapa muqallid al-fi'la ing pekerjaan napali anna sahiba syar'i rasane wong kang duweni syarat Nabi iku fa'ala ngerjake sapa sahibul syar'i hu ing al-fi'la wa fi'luhu la buddha wa fi'luhu te oleh ngerjakake sahibul syar'i iku la buddha pasti wa ayakuna lan yentono lisirin ya wa ayakuna lisirin ya fihi ya wa ayakun itu benar wa ayakuna kan dah wa ayakuna lisirin ya karena ada rahasianya berarti wa ayakuna lan ono apa fi'luhu tadi Nabi mengerjakan iku lisirrin krana ana rahasia makna yang samar fihi ing dalam fi'lun fayambahi mongko syokya. Makanya tahu ya kan kalau apa yang dikatakan Nabi yang dikerjakan Nabi ya asalnya harus kita tahu. Nabi mengatakan ini, Nabi melakukan ini, apa sebabnya? Jangan kita mengartikan hadis karena nggak tahu, ya kan? Asal usulnya, ya kan? Innama wayam bahis yogja, apa yakuna yentono sopo alimul akhirah, iku syadidal bahsi, ya kan? Banget oleh membicarakan, membahas an asrari a'malihi an asrari a'maliyah
saking piro-piro samare pekerjaan atau rahasiane piro-piro pekerjaan, rahasia piro-piro amal, wal aqwalilan piro-piro ucapan. Fa innahu iniktafa bihib lima yuqalu. Fa innahu maka satena alimul akhirah iku iniktafa lamun ngalap cukup, dia merasa cukup bihib lima kelawan jogo barang yuqalu kang diucapake apa ma. Jadi hanya mendengarkan apa yang diucapkan tapi tidak ngerti asal usulnya Nabi berbicara. Makanya bihib lima yuqalu kana mongkono sapa alimul akhirah iku wi'aan dadi wadah, menjadi tempat lil ilmi maring ilmu. Udah tahu ya kan. Akhirnya jadi tumpuannya orang lain punya ilmu bener. Walayakun ulan ora ono sapa alimul akhir iku aliman ngerti, bukan hanya ngerti kok, tapi diadai terus diamalkan. Kan ilmu yang dia peroleh kan ditempatkan di mana? Di hati. Setelah ditempatkan di hati, walayakun bukan hanya tahu, ya kan? Tapi melakukan. Walidzalika lan krana mengkono kana wi'aan kana ana polakuan iku yuqalu diucapake apa fulanun fulan min awiyatil apa lafat fulanun min awiyatil ilmi. Manane fulanun utai fulan iku min awiyatil ilmi saking wadahe pira-pira wadahe ilmu. Fala yusamma mokora diarani sapa fulan, dia tidak bisa dinamakan orang yang punya ilmu. Fala yusamma ora diarani sapa fulan aliman iwong alim idza kana nalikane ana apa sakluhu kaadane fulan iku al hifdho kan ngreksa min ghairi tilain saking orang ngerti alal hikami ing atase pira-pira hikmah ilmu wal asrari lan pira-pira rahasia. Tidak dikatakan kalau dia itu adalah orang yang pintar, tapi tidak tahu dia dari mana. Hanya jogoto katanya orang. Kan sekarang kan banyak kan orang katanya nabi. Makanya dulu di Tebirong yang namanya kitab idot Duratun Nasihin ya, termasuk juga Tangkihul Qaul ya kan. Tangkihul Qaul yang isinya kan hadis katanya ada. Tapi setelahnya kan itu yang Duratun Nasihin ya, itu kan diteliti oleh Mahasantri Mahat Ali. Tapi saya tanya katanya belum selesai. Ada 4 tahapan katanya. Ya yang sudah selesai, saya tanya, ya apa hadis yang ada di dalam banyak tidak ada rujukannya. Kemana rujukannya hadis itu? Banyak katanya. Berarti kan itu kan hadis 3 benih kan. Termasuk hadis maudhu gitu kan. Makanya dulu di Tebirong nggak boleh dibaca ya kan. Oleh kiai-kiai ojo maca Duratun Nasihin. Termasuk waktu itu saya ke Yai Sabari, kitab Duratun Nasihin niku kok mboten angsal dipun waos. Wah, jadi itu banyak hadisnya yang enggak benar, hadisnya maudhu, palsu ya kan. Enggak ada marjiknya ya kan. Referensinya tidak ada katanya. Terus itu khawatir kalau orang yang enggak ngerti mustalah ya kan. Lah, omong ini kata Nabi padahal bukan kata-kata Nabi. Man kadzdzaba alayya itu ancamannya, ya kan. Saya baru ngerti itu. Makanya di Mahdali kan diteliti ya kan, kitab Duratun Nasihin. Tapi belum selesai katanya. Masih tahap ketiga atau tahap berapa ya? Jadi banyak hadis-hadis tidak ada gampangnya marjiknya kembalinya dari mana itu enggak ada. Rujuknya wis gampang gak ngerti, marjik gak ngerti, referensi gak ngerti, ya itu rujuknya dari mana itu asalnya itu. Ya. Dah, makanya tak ini
orang mengatakan bahwa dia itu adalah awiyatul ilmi, ilmunya banyak, tidak bisa dia dikatakan orang alim. Hanya keadaan dia nggak pernah melihat, berarti apa? Tidak pernah ngaji tentang hikmah dan asrar, nggak dianggap ilmunya. Kan katanya jerewo, katanya orang lain. Loh, kata orang lain dari siapa? Makanya kemarin Abu Hasan Al-Basri kok mengatakan sesuatu, orang lain nggak pernah mendengar, itu dari mana? Ditanya, katanya dari Hudzaifah, ya kan? Kemarin itu Hudzaifah mengatakan seperti itu. Jadi orang mengatakan bahwa nggak pernah mendengar kata-kata dari Hudzaifah. Katanya Nabi Hudzaifah, wah itu dari Nabi. Karena Hudzaifah itu taruh asrornya hadis. Gitu. Seperti Abu Bakar kan termasuk orang yang pintar sirul Quran, asrarul Quran. Makanya pernah kan al-yawma akmaltu lakum dinakum lakum dinakum itu ayat yang terakhir. Abu Bakar nangis, sahabat Umar dan yang lain gembira. Apa? Agamanya oleh Allah sudah disempurnakan. Oh, kita sudah sempurna, agama senang gitu kan. Abu Bakarnya nangis karena tahu sirrul Quran, sirrul ayat, sirrul Quran. Kata Umar, "Dastunina Abu Bakar, kita kan sudah senang, sudah disempurnakan agama kita." Katanya Abu Bakar balik. Loh, kalau sudah sempurna berarti tugas Nabi selesai. Kalau selesai dia akan kembali. Artinya kembali itu wafat. Ternyata betul kan? Duh, tahu Abu Bakar itu sirul Quran, tahu asrarul Quran, rahasia-rahasia yang ada pada ayat-ayat Al-Quran. Hudzaifah kan gitu, tahu asrarnya hadis. Ya wakol, wakol taklah mudun. Aliman zakan ayat itu asrar. Wa man utasapane kusifa an qalbihi al-ghita. Wa man sapeno iku kusa dibuka an qalbi saking atine man. Kalau seseorang dibuka hatinya, an qalbi sing dibuka apa? Bisa ulangi. Wa manuta sapene wong kusipakan dibukaan kolbi saking atine man apa al wito tutup yang akan menghalangi hati. Kalau sudah terbuka, wastanara lan bersinar padang, ya kan? Wastanara lan bersinar apa qalbuhu binuril hidayati kelawan nur hidayah. Do kalau sudah terbuka, soro mongko dadi sapa man fi nafsihi ing dalam awake man, pada dirinya iku matbu'an, ya kan, iso dinut. Kalau orang seperti itu bisa diikuti. Muqallatan tur dinut. Fala yang bagi mongko rasyukya apa ayuqallida yen to taklid manut sapa wong wero ing saliyane man tadi yang kusifa walidalika. Nah krana mengkono-kono palayam bagi kala sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mamin, ya kan, ahadin itu, ya kan. Oh Ahmad ya, bukan ahadin, Ahmad ya, tulisannya kalian apa? Ahmada apa? Ahadin. Ahmad. Ahadin. Iya mestinya masuk Imam Ahmad. Ma min ahadin orana utai seseorang. Ya. Binya Zaidah. Iku illa yukhadu. Sak temene diambil. Apa min ilmihi, saking ilmune ahad. Wa yutrakulan ditinggal sapahat illa Rasulullah, kecuali Rasulullah. Kadang-kadang orang kan banyak pengikutnya, pada satu ketika ditinggal. Kenapa? Apa yang dibicarakan oleh dia nggak cocok, kecuali Rasul nggak bisa ditinggal. Apa yang kita kan terus diikuti sampai hari kiamat. Jadi ma min illa yukhatu min ilmihi wa yutraku.
Ada yang pengajian dia banyak santri, pada satu ketika ditinggal. Ya kenapa? Mereka tahu tentang ilmunya ahad tadi. Beda kalau Nabi pasti benar. Wa qad kana teman-teman ono iku ta'allama ya kan. Karena ta'allama min Zaidin. Nah, ini. Waqad kana ta'allama min Zaid bin Sabit. Waqad ta'allama teman-teman belajar. Sopo Ibnu Abbas. Dia belajar min Zaid bin Sabit saking Zaid ibnu Sabit al-fiqha ing fikih wa qara'a lan maca wa qara'a maca sapa Ibnu Abbas ala Ubay bin Ka'b ing atas Ubay bin Ka'b summa khalafaha moko nulayani sapa enggak sama beda nulayani sapa Ibnu Abbas huma ing Ubayyin nanti dan Zaid loh tidak sama pendapatnya dia dengan dua gurunya. Khalafa fil fikhi itu biasa ya kan. Dia menerapkan satu hukum ya kan. Ibnu Abbas dengan gurunya Zaid dengan gurunya Ubayyun itu enggak sama. Bisa saja ya kan. Loh, Imam Syafi'i dengan Imam Malik ada juga enggak sama. Padahal Imam Malik kan gurunya Imam Syafi'i. Iya. Tapi pendapatnya enggak sama. Imam Malik anjing itu lah bukan enggak najis kan. Sing najis itu ilere. Idza walaghal kalbu itu. Kan hadisnya gitu. Menjilat. Jadi kalau anjingnya enggak. Ya kan? Enggak najis suci gitu. Ya kan? Ya beda ya kan. Itu kan kejadiannya itu liur ya kan. Orang biasanya hewan makan kan pakai mulut, ada liurnya ya kan. Bukan hanya liurnya, ya, badannya juga najis itu kan. Nah, makanya sini. Mana tadi? Khalafa fil fikhi wal qiraati lan bacaan jami'an hale sekabehane apa maneh ya bacaannya kadang-kadang si A membaca rofa si B bukan rofa nah karena pemahamannya berbeda maka orang kalau maknani kitab tanpa dengan ilmu nahwu bisa juga berbeda arti yang dibaca kadang-kadang nggak bisa dipaham karena enggak makanya wanahu ala apa wanahu awalan ayuk lama ya kan bab idil kalam dunahu la yuhama ya kan kalam kitab-kitab yang kita baca dunahu tanpa dengan ilmu nahu la yuhama tidak bisa dipaham bakola siapa ya sekolah masuk Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina wa sayyidil awwalin wal akhirin. Allahumma alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan yukafi wa zida ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad salatan tunjina min al-ahwali wa ahfad taqdila jal hajat wa tutahhiruna min jami sayyat wa tarfa'una indaka darajat wa tughfiruna da'asat wa ayat bi jami khairat wal hayat wa ba'dal mamat. Allahumma aftalana hikmataka wa ansur alaina rahmataka wa alimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma alhimna ilman nafu bi awamika nawahiyaka fa najika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyina hibdal mursalin wa ihmal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jamilna bil afiyati wa salamati wa hikna bit taqwa istiqamati wa aidin wajibatin nadamati rabbana innaka samidua. Allahumma inna nas'aluka ma 'allamtana wa tut ilaina hajati ila wa zidna ilman nafi'an wa fahman ghafuran.
Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yasa wa min amin la yurfa. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma tim lana bil iman, Allahumma tim lana bil ihsan, Allahumma tim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syiril Fatihah.